Hai, minasan ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, o genki desu ka? Kitto genki desu ne. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman HP Nihongo yang saat ini sedang mengakses video dari HP Nihongo. Baik minasan, bersama saya lagi, Rahmat Sensei. Ini adalah episode ke-81 dan part ke-10 untuk pelajaran bahasa Jepang dalam konteks 5 kosakata baru bahasa Jepang. Nah, jadi di episode kali ini kita masih akan membahas tentang 5 kosakata baru bahasa Jepang ya teman-teman. Jadi teman-teman wajib nonton sampai habis karena akan ada 5 kosakata baru bahasa Jepang yang akan sangat berguna bagi penambahan kosakata baru bahasa Jepang teman-teman semua. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai aja pelajarannya. Oke, minasan, yang pertama ada kata fuang, yang artinya kegelisahan ya teman-teman, atau gelisah. Nah, contoh kalimatnya, gakusei wa shiken no kekka ni fuan o kanjite imasu. Artinya, siswa itu atau pelajar itu merasa gelisah akan hasil ujiannya. Jadi, gakusei wa, pelajar itu atau siswa itu, shiken no kekka, hasil ujian. Shiken no kekka ni, nah pada hasil ujian, fuan o kanjite imasu. Kanjite imasu artinya merasa ya. Jadi merasa gelisah. Fuan o kanjite imasu, merasa gelisah pada hasil ujian. Shiken no kekka ni, pada hasil ujian atau akan hasil ujian. Gakusei wa shiken no kekka ni fuan o kanjite imasu. Siswa itu merasa gelisah akan hasil ujian atau pada hasil ujian. Jadi partikel ini untuk menunjukkan akan gelisah pada apanya ya, yaitu shiken no kekka. Oke, minasan, berikutnya ada kosakata fueru atau fuemasu ya. Fueru ini kata kerja dasarnya, kata kerjanya fuemasu. Nah, artinya adalah bertambah. Contoh kalimatnya, kotsuji kono kazu wa fuemashita. Nah, artinya jumlah kecelakaan lalu lintas bertambah. Jadi kotsujiko artinya kecelakaan lalu lintas ya. Dari kata kotsu lalu lintas, kemudian jiko kecelakaan. Jadi kecelakaan lalu lintas. Kemudian kazu artinya jumlah, jadi kotsu no jiko no kazu, jumlah kecelakaan lalu lintas. Kemudian fuemashita artinya bertambah. Kata kerja dasar dari fueru ya. Kotsu jiko no kazu wa fuemashita. Jumlah kecelakaan lalu lintas bertambah. Jadi fueru kata kerja dasar, kemudian kata kerjanya fuemas artinya bertambah ya teman-teman. Oke, minasan, berikutnya ada kata fufu yang artinya suami istri. Sebenarnya kosakata ini pernah saya singgung di episode nama-nama anggota keluarga dalam bahasa Jepang ya. Sempat saya singgung kata fufu yang artinya suami istri. Nah, ini kita tekankan lagi ya, dan contoh kalimatnya. Fufu artinya suami istri. Contoh kalimatnya, fufu wa shiawase so desu ne. Nah, artinya suami istri itu kelihatan bahagia ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Shiawase so artinya kelihatan bahagia atau seperti bahagia atau kelihatan bahagia. Desu ne untuk menekankan ya. Jadi kelihatan bahagia ya, seperti itu. Jadi fufu wa shiawase so desu ne. Suami istri itu kelihatan bahagia ya. Nah, jadi fufu artinya suami istri ya, teman-teman. Nah, berikutnya ada kata fukai. Nah, ini kata sifat i ya. Salah satu kata sifat i artinya dalam. Nah, contoh kalimatnya, kono ike wa totemo fukai da. Nah, artinya kolam ini sangatlah dalam. Jadi kono ike, kolam ini, ike kolam ya. Totemo fukai da, sangat dalam. Jadi totemo untuk menekankan kata sifat di depannya ya, yaitu fukai, dalam. Jadi totemo itu artinya sangat. Totemo fukai da, sangat dalam. Kono ike wa totemo fukai da, kolam ini sangatlah dalam. Fukai, dalam. Oke, minasan, yang selanjutnya yang terakhir ada kata fuke iki yang artinya waktu-waktu penuh kesulitan, atau bisa juga dimaknai sebagai kemerosotan ekonomi ya teman-teman. Namun kita terjemahkan juga dalam kata-kata waktu-waktu penuh kesulitan. Nah, contoh kalimatnya, corona virusu desu kara kotoshi wa fuke iki desu. Artinya karena virus corona, tahun ini adalah waktu-waktu yang penuh kesulitan atau waktu-waktu yang penuh kemerosotan ekonomi. Jadi benar-benar masa-masa sulit teman-teman. Nah, itu diterjemahkan dalam bahasa Jepang adalah fuke iki, waktu-waktu penuh kesulitan. Corona virusu desu kara kotoshi wa fuke iki desu. Karena virus corona, tahun ini adalah waktu-waktu yang penuh kesulitan. Baik teman-teman, untuk episode kali ini mungkin cukup sampai di sini saja.
Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Dan juga apabila teman-teman ada saran dan kritik, teman-teman juga bisa tuliskan di kolom komentar, karena saran dan kritik teman-teman akan sangat berguna bagi kemajuan HP Nihongo ke depannya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube HP Nihongo dengan cara like, comment, share, maupun subscribe. Dan jangan lupa untuk selalu nyalakan notifikasinya. Dan kalau begitu, saya Rahmat Sensei pamit. Korede oare desu. Nihongo no benkyou o ganbatte kudasai. Kono douga o mite kuarete hontou ni arigatou gozaimashita. Ja, sugi no douga de mata aimashou.